Hai, ketemu lagi sama Michi hari ini. Nah, Michi hari ini akan sharing gimana caranya bikin sabun bergradasi. Kalau kamu suka nge-scroll Instagram, kan suka ada tuh ya, shopper Korea itu bikin sabun gradasinya cakep banget. Jadi, hari ini Michi akan share gimana caranya bikin sabun gradasi, tapi versi simpelnya. Seperti Michi bilang di video-video sebelumnya, jadi kita kalau misalnya belajar bikin sabun dari awal, kita akan mulai dari sesuatu yang simple dulu, baru nanti pelan-pelan akan meningkat. Intinya adalah sabar dan terus cobain. Siapin dulu semua bahan-bahannya biar nggak ada yang ketinggalan. Jadi nanti kita bisa nyambung dengan tenang tanpa gangguan. Tonton terus juga video ini sampai akhir karena Michi akan jelasin kenapa sih sabun kita itu butuh di curing selama 1 bulan. Oke? Kita akan bikin premix mica ini dulu karena nanti kan kita bakal bikin gradasi jadi butuh cepet gitu. Nah, biar lebih gampang warnanya nyatu, kita akan larutin micanya ini pakai coconut oil. Ini kira-kira aja. Oh ya, di sini itu Michi pakai mica warna biru campur warna hijau. Nah, ini buat yang mau lihat warnanya tuh kurang lebih kayak gini ya. Oke. Kalian nggak harus pakai warna sama persis, boleh warna apapun, nanti atur aja, oke? Tambahin dulu. Ini coconut oilnya tuh dikit aja, jangan banyak-banyak. Yang penting dia itu udah nyatu semua, udah larut semua di minyaknya. Terus siapin pipet yang ini ya. Buat apa? Biar gampang nanti kita netesin si micanya ini ke adonan sabun. Ini kita aduk dulu dia aja, langsung pakai pipet. Kalau dirasa masih terlalu kental, boleh tambahin lagi dikit. Nanti jadi kalau tambahin minyak itu selalu dikit-dikit ya. Nah, ini hasilnya tuh jadi kayak gini ya. Jadi dia lumayan pekat gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan larutin titanium dioksida di minyak utama kita ini. Ini kita masukin aja langsung ya. Nah, ini Michi pakai titanium dioksidanya itu yang oil soluble. Jadi kita bisa langsung masukin dia ke minyak. Habis itu tetap kita harus stick blender dulu biar warnanya rata dulu ya. Ini kita stick blend dulu, oke? Sampai rata. Oke, baiklah, kita akan mulai langsung bikin sabunnya. Seperti biasa, saring dulu, jangan lupa. Lye waternya ini kita saring supaya kalau misalnya sampai ada yang belum larut NaOH-nya itu dia nggak masuk ke dalam. Kalau sampai masuk, nanti takutnya sabun kalian bisa bikin gatel ketika dipakai, atau nanti akan timbul lye pocket gitu. Jadi kalau misalnya dipotong sabunnya, nanti bakal keluar kayak minyak-minyak gitu ya. Jadi selalu saring sabun kalian. Pakai stick blender. Nah, terus kita akan stick blend dia sebentar banget. Kita nggak mau adonannya itu terlalu kental nanti karena akan susah buat nuangnya ya. Nah, terus siapin juga ini essential oilnya. Di sini Michi pakai lavender biar aman. Cuma gini, kalau misal kamu ragu essential oil atau nggak fragrance oil yang kamu pakai itu bakal well behave, jadi nggak akan bikin sabunnya itu kental dan kawan-kawannya, kalian bisa skip. Jadi biar kenal dulu sama tekniknya, kalian bikin sabun unscented aja ya. Tenang aja, masih ada hari esok untuk cobain bikin sabun. Jadi jangan keburu-buru, mulai dari baby step aja. Nah, ini siapin gelas ukur kecil. Nah, untuk lapisan pertama, ini kan masih encer banget nih adonannya. Michi takut adonannya itu bakal luber, maksudnya kayak rembes di cetakan karena Michi pakai cetakan akrilik. Jadi Michi akan pindahin dia ke gelas ini dulu sebagian aja. Kalau kalian pakai cetakan silikon itu nggak masalah ya. Ini masih encer banget ya. Kita tuang sedikit ke sini. Nah, yang ininya kita akan stick blender dia lagi. Michi kelupaan, jadi ini kita ambil spatula buat ngeganjel. Terus ini adonannya kita ganjel di sini ya, begini. Kayak kita lanjut tuang, tuangnya nempel ke bibir ininya ya. Terus tuangnya gini dari ujung ke ujung. Nah,
Kalau dirasa udah, ini kita bisa masukin dia lagi ke adonan utama. Atau kalau kalian mau tetap di yang kecil nggak apa-apa. Biar gampang Michi balikin ke sini aja ya. Terus kita akan mulai masukin maikanya sedikit-sedikit. Jadi aduk lagi pakai tangan. Maksudnya pakai spatula ya, jangan pakai tangan nanti. Terus kita lanjut tuang 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti kalian ingat kalau misalnya tiap 4 kali ya udah tiap 4 kali. Terus ininya kalau misalnya tiap nambah 3 tetes, ulanginnya 3 tetes lagi, oke? Biar warnanya tuh gradasinya smooth gitu, halus ya. 1, 2, 3, 4. Nanti karena kita tambahin mica, warnanya makin lama dia akan makin pekat gitu. Cara dia 1, 2, 3, 4. Tambahin lagi terus. Nah ini kalau misalnya kerja benar-benar harus fokus, nggak ada gangguan, karena kan kita kejar-kejaran sama si adonan sabunnya, biar dia tetap fluid gitu ya, tetap encer. 1, 2, 3. Jangan lupa di scrap sekali bagian dinding pada supernya ya. 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi, tuang lagi. Ini basicnya tuh cuma kayak gitu aja adonan kalian, yang penting itu fluid. Terus kalian kerjanya udah kenal sama adonannya. Terus tambahin warnanya bertahap. Udah deh jadi. Kalau ngerjain teknik ini juga kamu mesti sabar, tapi juga cekatan, gesit gitu ya. Kita lanjut lagi. Buat yang suka warna pink, bisa pakai warna pink nanti. Kalau mau biru, bisa pakai warna biru. Kalau mau hitam, pakai charcoal bisa ya. Tetap charcoalnya dilarutin ke minyak. Lanjut lagi terus, tuang lagi. Tuang lagi. Ini udah mulai agak-agak kental gitu adonannya. Tapi masih bisa dituang, jadi kita akan lanjut lagi bikin gradasinya terus. Nanti kalau misalnya nyiapin micanya ini juga, jadi jangan pelit-pelit ya. Kalau bisa agak banyak, biar nanti mica kalian tuh nggak habis di tengah jalan. Ini Michi di awal itu pakai titanium dioksida, makanya warnanya jadi pastel. Nanti kalau misalnya kamu nggak pakai titanium dioksida, warnanya tuh lebih cepat nambahnya lagi ya. Maksudnya lebih cepat naik jadi warna gelap gitu. Nah terus tipsnya, kalau misalnya kamu takut adonan kamu accelerate trace, kalian bisa ganti olive oilnya dengan yang tipe extra light atau yang extra virgin olive oil. Itu ngebantu banget di adonan kalian biar makin fluid. Cuma nanti kalau misalnya kamu pakai yang extra virgin olive oil, warna base sabun kamu itu bakal jadi lebih kuning gitu ya. Oke, ini kayaknya udah mulai mau terakhir. Kalau kamu bisa lihat di kamera, di layar, ini warnanya udah mulai bergradasi gitu ya. Nah, kita akan cabut si spatulanya pelan-pelan, biar dia tidak terguncang. Oke.
deg-degan. Nah, nanti sisanya kita akan tuang si sabun adonannya ini, tapi tetap di bagian pinggir situ ya. Nah, ini kita tuang pelan-pelan. Nah, ini kalau misalnya masih ada sisa, jangan maksa tuang adonannya ke cetakan. Kita ambil cetakan silikon aja, terus nanti kita tuang di sana buat ekstranya. Biar desain gradasi yang udah kita bikin di sini itu nggak rusak ya. Nah, ini si cetakannya, kita pakai cetakan cupcake silikon. Tuang aja sisanya ke dalamnya ya. Ini masih encer loh segini. Ini ya, sabun kita sudah beres. Kita tuang ke cetakan. Dan Michi akan diamin dia di dalam cetakan itu 2-3 hari. Kalau misalnya udah nggak sabar, 2 hari itu bisa di-unmold, dikeluarin dari cetakan. Tapi biasanya itu kayak masih lembek, apalagi kalau kamu pakai cetakannya itu silikon. Takutnya ketika dikeluarkan itu dia copel ya, karena saking lembeknya. Nah, Michi, karena Michi pakai resep favorit Michi nih yang selalu paling sering kayaknya muncul di YouTube Moni Michi ya. Nah, Michi akan keluarin dia 3 hari dari hari ini biar udah bener-bener firm gitu. Sekarang Michi akan jelasin kenapa sabun cold process yang kita bikin itu perlu di curing selama 1 bulan. Sambil Michi potong sabunnya ya. Jadi gini, sabun yang kita bikin itu kan sabun saponifikasi. Jadi ada reaksi antara alkali dengan asam lemak, yaitu si minyak yang kita pakai itu kan. Nah, kita kan bikinnya itu metodenya cold process. Artinya dia itu hanya mengandalkan reaksi alami yang terjadi antara si NaOH, si alkali itu dengan si asam lemak, tanpa adanya bantuan maupun tambahan panas eksternal. Nah, kita diemin sabunnya selama 1 bulan ini adalah pertama, kita mau memastikan bahwa reaksi saponifikasi antara alkali dan asam lemak itu sudah berlangsung secara sempurna. Jadi nggak ada lagi yang namanya itu sodium hidroksida atau nggak NaOH-nya itu yang belum mengikat ke asam lemak atau minyak. Kedua, untuk membantu sabun bar kita ini menjadi lebih firm. Karena gini, selama 1 bulan itu kita kan curing dia di ruangan yang punya sirkulasi udara bagus. Nah, jadi pelan-pelan kandungan air yang ada di dalam sabun kita ini akan menguap dan berkurang, yang hasilnya adalah sabun kita itu makin firm, makin keras istilahnya. Jadi selalu curing sabun cold process kalian selama minimal 1 bulan. Sekian penjelasan dari Michi, semoga bisa membantu. Terus jangan lupa semua resep juga sudah Michi cantumin di caption. Kalian tinggal lihat aja di caption. Di video kali ini juga Michi menyertakan 2 resep. Satu untuk ukuran cetakan kecil yang Michi pakai. Kedua adalah untuk cetakan silikon yang banyak banget dijual di pasaran. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai yang mana, oke? Thank you for watching. Bye bye.